Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Dan kebanyakan pertanyaan yang saya jawab ini sudah lama dikirimkan, hanya saya belum dapat menjawab. Kali ini saya jawab. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Hizkia Arung Datu dari Kalimantan Utara. Ya, pertanyaannya adalah, terima kasih Romo. Jadi begini, di gereja kami sejak saya masih kecil, dulu kami didoktrin bahwa ketika kita sudah tak lagi di dunia, meninggal, lalu sudah dibangkitkan, tujuan akhir kita adalah masuk surga untuk memuji Allah sampai selama-lamanya. Jadi ketika zaman sudah berakhir, lalu orang percaya masuk ke dalam kerajaan Allah, maka selanjutnya yang akan kita lakukan di sana nanti adalah memuji Allah kekal abadi. Oleh sebab itulah kami ditekankan dalam setiap ibadah untuk bisa dengan sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Seperti dalam hal menyembah, seperti berbahasa roh, bertepuk tangan, mengangkat dan melompat dengan girang. Itu semua adalah gambaran ketika kita sudah masuk dalam kekekalan nanti. Jadi ibaratnya adalah ibadah yang kami selalu laksanakan ini seperti ajang latihan ketika nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, jadi kira-kira menurut pandangan Romo dengan hal ini seperti apa ya? Dan berdasarkan ajaran Rasul sendiri. Terima kasih Romo. Saudara Hizkia, pemahaman tentang keselamatan di sini bangkit lalu nanti menyanyi-nyanyi. Pemahaman yang terlalu dangkal. Tujuan keselamatan itu bukan sekedar untuk bangkit lalu nyanyi-nyanyi. Tujuan keselamatan itu adalah untuk menyatu dengan Allah, untuk ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu apa? Ambil bagian dalam sifat energi ilahi Allah, kemuliaannya Allah, cinta kasihnya Allah. Dan akhirnya secara fisik pun kita akan diubah menjadi sama seperti Kristus yang adalah anak Allah itu. Karena menjadi anak Allah itu juga bukan label. Seperti sering saya katakan, kalau anak kucing rupanya kayak kucing, anaknya anjing rupanya kayak anjing, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah kita harus menjadi seperti Allah. Dan menjadi seperti Allah itu terlihatnya ada di dalam diri Yesus yang bangkit lalu dirinya dimuliakan. Maka kita dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah kita kelak. Kita secara sebutan anak-anak Allah. Tapi nyatanya anak-anak Allah itu yang gimana? Belum nyata keadaan ketika kelak itu. Sebab saya katakan tadi, kalau anaknya manusia seperti manusia, anaknya anjing seperti anjing, anaknya kucing seperti kucing, anaknya Allah harus seperti Allah. Lah itu gimana? Belum nyata. Belum tahu. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, ternyata menjadi anak Allah itu adalah menjadi mulia seperti Kristus, menjadi sama seperti Dia. Apa adanya Kristus sekarang, itulah nanti adanya kita. Dengan cara apa?
Dengan cara kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Filipi 3, 20-21. Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita ada dalam surga. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi surga itu yang sekarang Tuhan Yesus di surga itu akan turun. Kita nantikan sebagai juru selamat. Lah, sebagai juru selamat atau tukang menyelamatkan itu gimana modelnya? Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Kenapa hina? Bisa tua, bisa sakit, bisa mati, bisa busuk, dan macam-macam. Ini tubuh yang hina. Akan mengubah tubuh kita yang hina ini, terus? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, tubuhnya yang mulia. Mulia yang bagaimana? Bersinar. Coba kita lihat Yesus yang menjumpai Paulus itu bentuknya gimana. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayatnya 3-5. Kisah Rasul 9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ya, ternyata Yesus berwujud apa sekarang? Cahaya, sinar, tubuh yang mulia. Jadi bukan sekedar masuk surga nanti makan-makan, minum-minum apa, itu bukan gitu. Kita akan diubahkan menjadi mulia. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri dengan kemuliaan, pasti dia memiliki kemuliaan juga. Kemuliaan yang dulunya dimiliki sebelum dia jadi manusia ketika bersama dengan Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kemuliaan yang kumiliki. Terus? Di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia memiliki kemuliaan sebelum turun ke bumi sebelum dunia ada. Dan setelah dia kembali, dia memiliki kemuliaan yang sama itu. Nah sekarang kalau begitu, kalau itulah wujud Kristus sekarang, kita akan diubah seperti itu. Tubuh kita yang ini itu diubah seperti itu. Kembali kepada Filipi pasal 3, 20-21 tadi. Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, serupa dengan tubuhnya yang mulia itu yang mana? Yang sudah kita baca tadi. Bersinar itu. Terus? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kuasa apa? Kuasa sebagai Tuhan. Kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Oleh kuasa ini kita akan diubah menjadi mulia seperti dia. Oleh karena itu dikatakan orang beriman itu nanti akan bersinar seperti matahari. Kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi di sana ada persekutuan yang tidak bisa digambarkan sekarang. Keadaan di sana itu belum bisa digambarkan sekarang. Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Itu yang semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihinya. Jadi belum kita tidak bisa gambarkan gimana itu. Orang kita tidak tahu bagaimana sih manusia bersinar itu gimana. Manusia bersinar seperti matahari itu gimana? Belum tahu kita. Ya, jadi jauh lebih mulia daripada sekedar bangkit lalu nyanyi-nyanyi setiap hari. Apa dah capek? Kalau itu gambaran di dalam surga itu. Apalagi nyanyinya nyanyi apa? Sebab nanti di sana itu semua segala bangsa yang ada di sana. Wahyu pasal 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, terhitung batanya Dari segala bangsa dan suku, terus dan kaum dan bahasa. Jadi ada macam-macam bahasa di situ terus. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Berarti kalau begitu, kalau kita nyanyi bahasa apa? Apakah salah satu bahasa suku di Indonesia? Atau bahasa Cina? Atau bahasa apa? Ini terlalu dangkal, terlalu tidak berpikir lebih jauh gitu loh. Nyanyiannya apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Rupanya orang Afrika tahu nyanyian itu kan karangan orang Indonesia. Iya kan? Ya, sekarang di TikTok banyak itu Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi apakah orang di Korea sana tahu nyanyian itu? Orang di Eskimo sana? Nah, ini kan segala bahasa. Berarti kata nyanyian ini pun jangan terlalu digambarkan secara literal, secara fisik seperti itu. Karena alamnya sudah alam yang berbeda. Alamnya bukan alam fisik ini. Alamnya alam cahaya. Jadi apa yang dalam Alkitab digunakan bahasa-bahasa yang kita ngerti, karena kita tidak mengerti bahasanya sana. Bahasanya ya penyanyi, ya apa gitu kan. Itu bahasa yang kita mengerti. Gitu. Terus, jadi ketika zaman sudah berakhir, lalu orang percaya masuk ke dalam kerajaan Allah, maka selanjutnya yang akan kita lakukan di sana nanti adalah memuji Allah kekal abadi. Tepuk tangan terus gitu. Alangkah membosankan di sana. Nyanyi apa lagi? Kekal loh itu. Yang di dunia hanya udah berubah. Ketika saya karismatik 10 tahun yang lalu, nyanyi udah berbeda dengan nyanyian karismatik sekarang. Itu baru berapa puluh tahun. Nah, ini kekal. Apa nyanyinya berubah gitu. Coba kita renungkan ini. Ya. Ketika kita menggambarkan tentang alam sana, seolah-olah gambaran kita di dunia ini. Terus, oleh sebab itulah kami ditekankan dalam setiap ibadah untuk bisa dengan sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan, Tuhannya di sana bahasanya beda. Apakah kita memuji Tuhan di sini itu akan dibawa ke sana nanti? Seperti dalam hal menyembah seperti berbahasa roh, memang di sana ada bahasa roh. Alamnya udah alam roh, kenapa harus bahasa roh? Dan bahasa roh yang tidak dimengerti lagi. Lah, gereja-gereja yang tidak punya bahasa roh, tidak masuk surga, begitu. Coba kita berpikir lebih jauh, yang lebih dalam, lebih rohani daripada hanya sekedar praktek-praktek yang kita praktekkan yang sangat sempit jangkauannya, pemahamannya. Ya, berbahasa roh, bertepuk tangan, mengangkat dan melompat dengan girang. Itu semua adalah gambaran ketika kita sudah masuk dalam kekalan ini. Tidak itu gambarannya. Itu gambaran dari aliran gereja tertentu. Nanti orang Ortodoks punya gambarannya lain sendiri. Orang Katolik punya gambarannya lain sendiri. Orang Gemim punya gambaran lain sendiri. Orang gereja Kalimantan Evangelis akan punya gambarannya sendiri, kan gitu. Sebab mereka beribadahnya tidak sama. Apa harus di surga semuanya harus beribadah seperti yang saudara gambarkan ini, yang ada dalam gereja saudara ini. Semua adalah gambaran kita sudah masuk dalam kerjaan. Jadi ibaratnya adalah ibadah yang kami selalu laksanakan ini seperti ajang latihan ketika nanti kita masuk dalam kerajaan Allah. Ajang latihannya bukan itu. Ajang latihannya adalah kesalehan. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tapi jauhilah tahayul dan dongeng dan nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, latihannya apa? Ibadah, bahasa aslinya bukan ibadah itu. Evzavia artinya kesalehan. Dan ingat, ini yang ngomong gereja purba tidak mengenal model ibadah seperti yang kita kenal sekarang. Beribadah kesalehan itu lebih menunjuk kepada moral, kehidupan kesucian. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2, pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itulah latihannya, mencapai kekudusan, hidup dalam kesalehan, itu kan.
Jadi bukan teriak-teriak, lompat-lompat. Itu sebagai ajang latihan. Ajang latihannya adalah hidup dalam kesalehan. Ya toh? Kalau lompat-lompat ini dan itu tetapi tingkah laku kehidupannya tidak benar, ya sama aja. Enggak. Jadi kira-kira menurut pandangan Romo dengan hal ini seperti apa ya? Dan berdasarkan ajaran Rasul sendiri, terima kasih Romo sudah Romo beritahukan. Latihan kehidupan kita menjadi prajurit. Kita kadang-kadang menjadi prajurit. Itulah latihan. Coba kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dan 5. 2 Timotius 2 ayat 4 dan 5. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Oke, toh? Jadi baik prajurit maupun olahragawan itu gambaran kita di dalam perjuangan ini. Kalau prajurit melawan musuh, musuhnya apa? Di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di Itu udara. kan melawan kekuasaan jahat yang mengendalikan hawa nafsu kita, yang mendorong hawa nafsu kita untuk kita lakukan dalam berbuat hawa nafsu. Berarti perlawanan kita melawan hawa nafsu. Bukan jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, tapi hidupnya tidak benar. Kita baca juga 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti jadi singa. kalau prajurit punya lawan, ternyata lawannya iblis. Berarti perjuangan kita adalah perjuangan melawan iblis, perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan dosa yang ada dalam diri kita. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan itu. Nah, kalau itu prajurit. Kalau olahragawan gimana? Latihan tubuh. Maka kita latih tubuh kita dengan berdoa, dengan bersujud, dengan itu. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi menguasai tubuh artinya mengendalikan diri kan gitu. Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, meloncat-loncat dengan girang. Efeknya apa? Itu orang di disco itu melonjak-lonjak dengan girang loh juga. Apa masuk surga? Enggak kan? Mari kita melihat kitab suci dari kacamata yang benar. Saya kira itu Saudara Hizkia. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sungguh kaulah